olahraga tuh nggak mesti ke tempat gym. Kita bisa olahraga di rumah, di taman kayak lu bilang tadi tuh, jalan kaki 10 menit. Bisa juga olahraga di ruang tamu sambil nonton YouTube. Yang penting tuh kita udah mulai gerak, Rah. Beda tujuan, beda juga pendekatannya. Misalnya nih, lo mau badan lo sehat atau nggak kaku-kaku banget gitu, lo bisa mulai dari kardio ringan kayak jalan cepat, bersepeda, atau lo bisa juga berenang. Jangan sampai nih, olahraga cuma sebatas scroll TikTok tentang olahraga aja ya. Halo Sobat Sport Talk, selamat datang di Sport Talk, tempat kita ngobrol santai seputar dunia olahraga, kesehatan, dan gaya hidup. Gue Rahma dan hari ini gue gak sendiri nih, ada partner gue yang gak kalah semangat. Halo, siapa di sana? Halo, Laila di sini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Kalau misalnya kalian baru ada nih niatan buat olahraga, nggak apa-apa banget karena itu merupakan langkah pertama yang sudah tepat. Nah, Rah, di episode kali ini kita mau bahas apa sih? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang cocok banget nih lah buat lo yang baru aja mau mulai olahraga, yaitu tentang memulai olahraga dengan langkah yang tepat. Kadang memulai itu emang hal yang agak sulit ya lah, apalagi kalau misalnya kita mikir bakal capek duluan. Lo kayak gitu nggak lah? Aduh, gue kayak gitu lagi. Tapi tenang aja guys, karena hari ini gue sama Rahma bakal bahas tips buat para pemula nih yang baru pengen belajar olahraga dengan cara yang ringan, realistis, dan gak bikin kalian trauma di minggu pertama. Yuk, langsung aja Rah. Tunggu dulu lah. Gue mau nanya dulu nih, lo pernah nggak sih nunda-nunda buat olahraga gitu? Waduh, gue pernah lagi kayak gitu. Soalnya gue waktu itu mikirnya tuh kayak, yaudah deh nanti aja olahraganya kalau gue udah ada waktu. Klasik banget ya alasannya. Tapi lu relate gak nih sama apa yang gue rasain? Aduh, relate banget lagi lah. Tapi emang ya kita tuh kebiasaan mikir kita belum punya waktu gitu. Padahal dengan kita kayak gitu malah jadi ngebuang-buang waktu tahu sebenarnya. Ya nggak sih lah? Iya lagi. Nah, gimana nih? Langsung aja kali ya ke tipsnya buat para pemula yang pengen mulai olahraga. Oke, tips buat pemula nih, kuncinya tuh bukan langsung ngejar target tinggi sebenarnya. Jangan kayak gue lah, yang waktu itu tuh mikir kayak, pokoknya gue besok harus langsung lari 5 kilometer. Itu kan berat banget ya kalau buat pemula. Tapi nih kita bisa cobain dari langkah kecil tapi tetap konsisten. Misalnya kayak jalan kaki 10 menit setiap pagi, stretching sebelum tidur, atau kita bisa juga pilih naik tangga dibanding naik lift biar lebih sehat. Karena kan olahraga bisa kita lakuin dimanapun kan lah, gak cuma di tempat gym, bener gak? Bener banget guys. Jadi olahraga tuh gak mesti ke tempat gym. Kita bisa olahraga di rumah, di taman kayak lu bilang tadi tuh, jalan kaki 10 menit. Bisa juga olahraga di ruang tamu sambil nonton YouTube. Yang penting tuh kita udah mulai gerak Rah. Jangan cuma niatnya doang tapi gak gerak-gerak. Ya gak? Betul banget lah, jangan sampai nih olahraga cuma sebatas scroll TikTok tentang olahraga aja ya. Lo kayak gitu gak lah? Aduh, gue kayak gitu lagi. Tapi lu emang kayak gitu juga? Aduh, kalau gue sih lanjut aja yuk ke pembahasan kita. Yaudah langsung aja nih kita bahas cara olahraga dengan benar biar gak cedera dan gak bikin kalian trauma nih di hari pertama. Langkah pertama nih, kita perlu banget nentuin tujuan kita olahraga buat apa. Karena kan tujuan olahraga tuh banyak banget ya. Ada yang buat kesehatan, buat turunin berat badan, ada yang mau ningkatin otot tuh, masa otot, dan ada juga yang biar tuh badan tuh gak kaku-kaku banget. Karena kan pasti pendekatannya tuh juga beda gak sih Rah? Bener banget lah, karena tuh beda tujuan, beda juga pendekatannya. Misalnya nih, lo mau badan lo sehat atau gak kaku-kaku banget gitu, lo bisa mulai dari kardio ringan kayak jalan cepat, bersepeda, atau lo bisa juga berenang. Tapi kalau tujuan lo buat bentuk otot atau bentuk badan, lo bisa mulai lakuin latihan kekuatan kayak body weight, exercise, push up, plank, atau juga squat. Nah, setelah kita udah tahu tujuan kita buat apa nih lah, selanjutnya kita harus ngapain lagi sih? Nah, setelah kita udah nentuin nih tujuan kita olahraga buat apa, kita juga perlu tahu nih Ra, olahraga apa yang kita suka. Karena kalau misalnya kita nih tipe yang gampang bosenan, pasti kan susah banget ya yang namanya buat konsisten. Jadi kita bisa gabungin olahraga sama hal yang kita suka. Nah, kalau lu nih Ra, lu sukanya apa sih?
Kalau gue sih sukanya dengerin musik. Tapi ada gak sih olahraga yang bisa sambil musikan gitu lah? Contohnya nih, lu bisa banget cobain Zumba ataupun dance workout biar lu lebih enjoy gitu. We gon' make that booty quake, drop it all the way to the ground, watch it elevate. We gon' make that booty quake, drop it all the way to the ground, watch it elevate. Show me what that booty do. Pasti kan seru banget gak sih Ra kalau rame-ramean gitu? Ih, seru banget ya. Jadi olahraga bisa sambil dengerin musik biar kita nggak bosen. Tapi ada yang sering dilupain nih lah. Jangan sampai kita lupa untuk melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah kita olahraga. Karena nih, kalau sampai di skip bisa menyebabkan cedera otot atau kesleo. Emangnya lo mau sampai kayak gitu lah? Ya gue sih nggak mau ya kalau kayak gitu. Mendingan gue ngelakuin pemanasan sama pendinginan. Emang berapa lama sih pemanasan pendinginan tuh? Sebenarnya nggak lama kok lah, cukup 5-10 menit aja, kayak stretching ringan atau jogging pelan sebelum dan setelah lo olahraga. Jadi kalau udah tahu nih, jangan sampai lupa dilakuin. Nah itu mah harus banget diinget-inget gak sih? Dan ini Rah, kita juga gak boleh lupa kalau misalnya harus atur ekspektasi dan progres kita. Kita gak boleh nih mau hal yang instan gitu. Kita harus fokus dulu sama kebiasaan kita. Misalnya nih, kalau misal di minggu ini lo baru jalan kaki cuma 10 menit, tenang aja karena minggu depan lo bisa nambahin 5 menit lagi. Yang penting kan kita harus gerak dulu gak sih Rah? Bener banget lah. Yang penting tuh progres kita lah, bukan perfeksionis kita kan lah. Yap, bener banget. Yang penting tuh kita mulai olahraga dari yang kecil tapi konsisten. Kita juga perlu, yang tadi gue bilang tuh, pilih olahraga yang kita suka biar lebih enjoy nantinya. Dan terakhir, jangan lupa apa Rah? Jangan lupa nikmatin prosesnya, karena gak ada kata terlambat. Gue jadi inget nih lah, waktu gue mulai olahraga, seminggu pertama tuh rasanya kayak aduh berat banget. Tapi pas gue udah ngerasain manfaatnya, kayak badan gue jadi lebih enteng, tidur gue jadi lebih nyenyak, gue tuh jadi berasa ketagihan buat olahraga. Nah kalau lu nih, waktu lo mulai olahraga apa yang lo rasain? Kalau gue sih sama ya kayak lu. Gue juga jadi ngerasa kalau tiap gue olahraga nih jadi waktu me time gue yang seru banget gitu. Jadi kita tuh gak boleh mikir kalau misalnya olahraga tuh sebagai beban. Karena sebenarnya manfaat olahraga tuh bisa kita rasain sampai kita tua nanti Rah. Wih, bagus banget ya. Selain olahraga, manfaatnya bisa kita rasain sampai tua, olahraga juga bisa jadi bentuk self love kita. Jadi nggak cuma buat tampil bagus, tapi buat diri kita merasa lebih baik juga ya lah. Betul banget. Nah buat kalian nih yang udah nonton episode ini sampai selesai, makasih banget ya. Semoga setelah nonton episode ini kalian jadi punya rasa pengen gerak nih, olahraga, gak mager. Oh ya, jangan lupa buat follow Sport Talk di Instagram @sporttalk.id buat update episode selanjutnya, challenge dan tips. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang baru aja mau mulai olahraga. Oke deh, sekian dulu dari kita hari ini. Gue Rahma dan partner gue Laila di sini. Sampai jumpa di Sport Talk. Bye.